Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehandi, mahasiswa pendidikan vokasi konstruksi bangunan Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan alasan saya menggunakan media-media pembelajaran yang sudah saya buat di dalam tugas yang sebelumnya. Sebelum masuk ke alasannya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang KD dan model pembelajaran yang saya gunakan di proses pembelajaran nanti. KD yang saya pilih yaitu KD 4.13 yang isinya itu menggambar konstruksi bangunan dengan perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang saya akan gunakan yaitu AutoCAD, di mana nanti proses pembelajarannya akan dijalankan dengan model Project Based Learning. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau yang ingin dicapai di pembelajaran ini yaitu pertama, siswa dapat memahami cara kerja perangkat lunak AutoCAD. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menggambar konstruksi dengan perangkat lunak AutoCAD. Dan yang terakhir, yang ketiga, siswa dapat membuat gambar konstruksi bangunan dengan perangkat lunak AutoCAD dengan tepat. Nah, kemudian media yang akan saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu media PowerPoint, dan yang kedua yaitu media video tutorial. Mengapa menggunakan media PowerPoint? Nah, yang pertama, media PowerPoint ini sangat familiar nih bagi siswa, karena hampir di setiap jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMK, atau SMA, sudah menggunakan media PowerPoint. Bahkan di perkuliahan pun juga masih sering digunakan oleh dosen untuk menyampaikan materinya. Alasan selanjutnya yaitu media PowerPoint juga dapat mencakup media-media lain seperti gambar, animasi, suara, bahkan video. Sehingga materi dapat tersampaikan dengan lebih jelas hanya dalam satu media, yaitu media PowerPoint. Dan yang terakhir, media PowerPoint juga bisa lebih efisien. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa media PowerPoint ini juga mencakup media-media lain seperti tadi gambar, animasi suara, dan video. Jadi cukup dengan satu file PowerPoint atau PPT, siswa punya media pembelajaran yang cukup dan jelas gitu. Kemudian, mengapa menggunakan media video tutorial? Nah, alasannya yaitu karena media video tutorial ini lebih mudah dipahami oleh siswa karena bentuknya audio visual, dan dalam konten videonya itu diajarkan secara step by step dan lebih jelas sehingga siswa dapat lebih paham. Dan juga dengan digunakannya model project based learning dalam pembelajaran nanti, artinya kan siswa diharapkan membuat suatu project di akhir pembelajaran, sehingga media video tutorial ini cocok karena kontennya itu menggambarkan proses pembuatan project, sehingga siswa dapat menggunakan media video tutorial ini menjadi gambaran atau pedoman siswa ketika mereka memulai mengerjakan projectnya gitu. Dan yang terakhir, alasan terakhir, karena nantinya video tutorial ini akan dipublish di YouTube, jadi siswa dapat melihatnya berulang kali dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian gimana nih pelaksanaan atau penerapannya di dalam pembelajaran nanti? Nah, dalam proses pembelajaran nanti, media PowerPoint ini akan disiapkan untuk pendahuluan, di mana nantinya kontennya itu berisi tentang dasar-dasar penggunaan AutoCAD, yang nantinya juga AutoCAD ini digunakan untuk menggambar konstruksi bangunan yang akan diberikan oleh pengajar. Kemudian untuk media video tutorial, kontennya itu akan berisi tentang proses pembuatan gambar konstruksi bangunan yang akan dibuat oleh pengajar, yang nantinya digunakan untuk pedoman siswa dalam proses pengerjaan proyek yang akan diberikan. Seperti yang bisa dilihat nih di sintaknya, nantinya media PowerPoint akan ditempatkan di fase pertama, yaitu di penentuan proyek. Nantinya guru akan menjelaskan
dari PowerPoint tersebut, sehingga peserta didik atau siswa itu punya gambaran tentang penggunaan aplikasi AutoCAD. Sedangkan untuk media tutorial itu akan diberikan di fase kedua, di perancangan penyelesaian proyek. Videonya itu akan diberikan kepada setiap anggota kelompok, di mana nantinya anggota kelompok itu akan membuat rencana penyelesaian proyek berpegang atau berpedoman kepada video tutorial yang sudah diberikan, sehingga rancangannya bisa lebih baik karena sudah ada pedoman yang diberikan oleh pengajar. Nah, nantinya juga setelah media PowerPoint itu dijelaskan oleh guru, media PowerPoint itu juga akan dibagikan di aplikasi e-learning yang ada, sehingga siswa dapat melihat kembali jika memang ada kesulitan dalam pengerjaannya. Juga media video tutorialnya itu akan dipublish di YouTube, dan linknya juga akan dibagikan di aplikasi yang sama, sehingga siswa juga bisa dapat menontonnya berulang-ulang kali di aplikasi YouTube. Saya kira cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.